Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Baik Bapak sekalian, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa dilimpahkan kepada panutan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada segenap keluarganya, para sahabatnya dan seluruh umatnya sampai akhir zaman. Insyaallah Bapak sekalian, malam ini kita akan melanjutkan kajian sirah nubawiyah berkaitan dakwah sirri, dakwah secara sembunyi-sembunyi atau dakwah secara rahasia. Ada beberapa tahapan dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, setelah mendapat SK kerasulan, itu dakwah secara sembunyi-sembunyi 3 tahun. Yang kedua, dakwah secara jahat, tetapi hanya menggunakan lisan ajakan, dan itu berlaku sampai Rasulullah hijrah ke Madinah. Jadi jahat tapi hanya sebatas ucapan. Tahapan ketiga itu jahat dan sudah melakukan perlawanan ketika diserang. Ya, jadi bukan menyerang tapi melakukan perlawanan ketika diserang. Kalau di Mekah itu meskipun diintimidasi, Rasul hanya mengatakan sabar. Dakwahnya terang-terang tapi sabar, menahan. Maka ketika di Mekah itu tidak terjadi peperangan. Ya. Nah, berikutnya ketiga, terang-terangan dan sudah melakukan perlawanan ketika diserang. Maka mulailah ada perang Badar, kemudian perang Uhud, dan itu sampai terjadi pada perjanjian Hudaybiyah. Ya, perjanjian Hudaybiyah sekitar tahun ke-6-7 dari Hijrah. Lalu berikutnya terang-terangan dengan melakukan perlawanan pada siapapun yang merintangi dakwah. Jadi tahapannya seperti itu. Untuk ujug-ujug, rahasia, terang-terangan hanya dengan lisan, terang-terangan lalu melakukan perlawanan, terang-terangan lalu menghilangkan setiap rintangan. Gitu. Nah, Bapak sekalian, bagian pertama berkenaan dengan dakwah sirri. Nabi Muhammad SAW melakukan dakwah pertama kali dengan cara sirri, rahasia atau sembunyi-sembunyi. Hal ini dilakukan untuk menghindari tindakan buruk orang-orang Quraisy yang fanatik dengan kemusyrikan dan paganisme. Karena mereka penyembah berhala. Mereka luar biasa menganggap Tuhan berhala mereka adalah Lata, Uzza, Manat, Hubal. Nah, jadi untuk menghindari hal-hal yang tidak baik dari sikap orang-orang Quraisy, maka Rasulullah SAW melakukan dakwah secara rahasia. Nabi tidak melakukan dakwah kecuali kepada orang-orang yang memiliki hubungan kerabat atau sudah kenal dengan baik sebelumnya. Metodenya rahasia, objek dakwahnya kerabat atau orang yang sudah dekat. Metodenya rahasia, objeknya orang yang sudah dekat, ada hubungan pertemanan sudah baik, dan kerabat terdekat. Jadi belum terbuka, belum mengajak orang-orang yang tidak dikenal belum. Jadi hanya sebatas teman lalu kerabat terdekat. Ini objeknya. Orang-orang yang pertama menyambut dakwah adalah Khadijah, istri beliau, Ali bin Abi Thalib, karena Ali bin Abi Thalib itu berada dalam pemeliharaan penjagaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Zaid bin Haritha ini budak Rasulullah yang kemudian nanti dimerdekakan, diberikan oleh Siti Khadijah bagi Rasulullah. Nah, padahal Zaid bin Haritha ini Bapak sekalian, dia sudah diberi pilihan oleh Rasulullah, mau kembali kepada keluarga atau mau tinggal di sini. Gitu ya, mau tinggal bersama aku, Rasul, atau mau kembali ke keluarga. Jadi sudah diberi kebebasan untuk memilih. Tapi Zaid lebih memilih bersama Rasul, dan ayahnya pun yang mencari-cari dia itu tidak keberatan
ketika berada bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Abu Bakar ini teman sejak kecil Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Abu Bakar. Nah, pada tahapan dakwah ini menghasilkan sekitar 40 laki-laki dan perempuan yang telah menganut agama Islam. Dilakukan selama 3 tahun. Hasil dakwahnya 40 orang laki-laki dan perempuan. Kebanyakan mereka adalah orang fakir, kaum budak, dan orang-orang Quraisy yang tidak memiliki kedudukan. Jadi Bapak sekalian, Islam ini tidak dibangun oleh orang-orang yang sudah memiliki kedudukan. Islam ini tidak dibangun oleh orang-orang yang sudah memiliki kedudukan di tengah-tengah masyarakat. Nah, kebanyakan orang-orang yang masuk Islam itu mereka hamba sahaya, orang-orang fakir, miskin, tidak memiliki status sosial yang tinggi di tengah-tengah masyarakat. Meskipun ya ada seperti Abu Bakar, Umar itu memiliki kedudukan yang tinggi di tengah-tengah masyarakat. Tapi kebanyakannya bukan. Nah, setelah sekitar 30 orang ya, yang masuk Islam, Rasulullah memilih rumah Al-Arqam bin Abil Arqam sebagai tempat pertemuan untuk mengadakan pembinaan dan pengajaran. Jadi ketika sudah banyak, maka dipusatkanlah untuk pembinaannya di rumah Al-Arqam bin Abil Arqam. Ya, itu naik ke gunung, di bukit, baru kemudian mereka berkumpul melakukan pengajian. Bapak sekalian, nah ini sejarah ringkas berkenaan dengan dakwah sirri. Kita ambil fikih tarikh ya. Jadi pemahaman dari sirah, dari sejarah yang kita tadi baca. Yang pertama, dakwah sirri yang dilakukan Rasulullah pada hakikatnya bukan disebabkan oleh kekhawatiran beliau akan dirinya. Meskipun tadi untuk menghindari tindakan yang tidak baik, tapi bukan berarti bahwa Rasulullah mengkhawatirkan dirinya, tidak. Gitu ya. Ketika Rasulullah diangkat menjadi Rasul, dia yakin betul ketika Allah menyuruh, pasti Allah menjaga. Ketika Allah merintah, pasti Allah melindungi. Bahkan Allah kan sudah berjanji, Wallahu ya'simuka minan nas. Allah akan menjagamu itu dari manusia, dari gangguan manusia. Tidak akan sampai pada pembunuhan. Allah sudah berjanji kepada Rasulullah begitu. Jadi ketika Rasulullah diangkat menjadi Rasul, yakin betul ini dari Allah, yakin ini perintah Allah, yakin Allah melindungi, yakin Allah akan menjaga. Jadi ketika dakwah secara sembunyi-sembunyi, bukan berarti Rasul takut nanti berhadapan dengan orang Quraisy, takut keselamatan dirinya, tidak. Nah, tetapi beliau melakukan dakwah sirri ini melainkan ilham yang Allah berikan kepada beliau agar memulai dakwah pada tahap awal secara rahasia dan tersembunyi. Jadi hakikatnya adalah ilham yang Allah berikan kepada Rasulullah agar permulaan dakwah itu Rasul lakukan secara sembunyi-sembunyi. Nah, kalau Allah memerintahkan taruhlah semacam langsung secara terang-terangan, ya Rasul tentu akan melakukan terang-terangan. Gak mungkin Rasul sami'na wa asaina. Nah, jadi dakwah secara sembunyi-sembunyi ini ya hakikatnya adalah ilham yang Allah berikan kepada Rasul untuk melakukan dakwah pada bagian awal. Uslub dakwah Rasul, redaksi dakwah Rasulullah pada tahapan ini merupakan siasah syar'iyyah, siasah politik dari seorang pemimpin, kebijaksanaan dari seorang pemimpin. Bukan termasuk tugas-tugas tablignya dari Allah sebagai nabi dan rasul. Dilakukanlah dakwah sirri ini, Bapak sekalian, ini bagian dari teknik dakwah, bagian dari metode, bagian dari tahapan, bagian dari kebijaksanaan. Ya, kita bayangkan orang yang sedikit, lalu kemudian berani terang-terangan, maka keselamatan dirinya. Dan ketika keselamatan dirinya, ya otomatis dakwah ini mati. Begitu ya. Karena mau tidak mau untuk agama ini tetap eksis, jadi dibutuhkan orang-orang. Dan ketika masyarakat tertindas, lalu jumlah sedikit, kemudian melakukan terang-terangan, mereka memiliki kekuatan, mereka memiliki kebijakan, mereka memiliki segalanya. Jumlah mereka banyak. Maka secara logika gitu ya, ketika mereka orang-orang yang berdakwah ini langsung secara terang-terangan
sebagaimana kalau Umar itu Rasul, bukankah kita ini berada di pihak yang benar? Kenapa kita sembunyi-sembunyi? Gitu. Itu sosok Umar bin Khattab kan gitu. Tapi untuk Umar bisa jadi tidak masalah. Tapi kan tidak semua orang seberani Umar. Tidak semua orang takut orang-orang Quraisy itu kepada sebagaimana ke Umar kan. Jadi gitu Bapak. Sehingga ya redaksi dakwah ini jadi sebuah kebijakan dari seorang pemimpin. Kita dakwah sirri, kita dakwah jahar, kita dakwah jahar dengan lisan, kita dakwah jahar dengan melakukan perlawanan kalau diserang, nah itu termasuk kebijakan sesuai dengan situasi dan kondisi. Bukan sebuah perintah, bukan artinya bahwa semua dakwah itu harus dimulai dari sirri. Kita ini sudah aman, masyarakat kita sudah mayoritas. Lalu kenapa sembunyi-sembunyi? Sudah tidak ada alasan. Lalu kita juga tidak dibatasi untuk kajian, tidak dibatasi, waktu tidak dibatasi. Pemerintah juga tidak melarang. Lalu kenapa sembunyi-sembunyi? Ya, jadi kalau dalam redaksi yang sudah terang, dalam kondisi yang sudah terang, dalam kondisi sudah tidak ada hambatan rintangan, maka jangan memulai dari sirri, ya langsung dari jahat. Sehingga dakwah itu nanti dilakukan sesuai dengan kondisi, situasi, dan kebutuhan. Gitu ya. Jadi Bapak sekalian, jangan sampai kita ini masih di Mekah lah, nggak usah sholat, kita masih di Mekah. Kita sudah diranca ekek, dakwah sudah sempurna, Rasulullah sudah wafat, Islam sudah lengkap, maka nggak boleh kemudian sholat karena kita pas Mekah, lalu kemudian tidak sholat. Begitu dengan beralasan kita mana ya? Ya, coba tidak ada. Apakah kita ke masjid dihalangi? Tidak. Apakah adaan kita dihambat? Tidak juga. Apakah kajian kita dihalangi? Tidak juga. Apa yang menghalangi kita melakukan sholat 5 waktu? Enggak ada juga, enggak ada yang melarang. Begitu ya. Jadi Bapak sekalian, jadi jangan mundur ke belakang lalu kemudian seakan-akan fase-fase ini sebuah keharusan. Jadi kita mulai itu dari mana? Sesuai dengan kondisi yang ada. Dan untuk hukum syariah itu ya tidak bisa kemudian kita disesuaikan karena dulu di Mekah. Di Mekah ya memang belum ada sholat 5 waktu kecuali 2 tahun menjelang hijrah. Karena Isra Mi'raj itu sekitar tahun ke-11 kenabian. Berarti kan dari 1 sampai 10 kenabian belum ada sholat 5 waktu. Tapi sholat malam itu sudah ada. Begitu ya. Jadi jangan beralasan seperti ini lalu kita jadi tidak sholat wajib, tidak sholat 5 waktu. Ya, kita sudah ditutup al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islama dinan. Agama sudah lengkap, jangan dikurang, jangan dilebihi. Baik. Berdasarkan hal ini, para dai boleh menggunakan keluasan dalam berdakwah dari sirri dan jahriyah, dari kelembutan dan kekuatan sesuai dengan tuntutan keadaan, situasi saat mereka berdakwah. Jadi Bapak sekalian, memang inilah butuhnya kita belajar sejarah itu, sehingga nanti jangan sampai hadis yang kita dapatkan lalu kita lupa ini asbabul wurudnya seperti apa, ini sejarah Rasul ketika berdakwahnya seperti apa. Coba kalau Bapak kemudian cuma baca saja, man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi, barang siapa yang melihat kemungkaran maka rubahlah dengan tangannya. Maka terus posisi kita seperti apa? Lalu bagaimana Rasulullah ketika mempraktekkan? Seperti apa ketika Rasulullah di Mekah di awal-awal dakwah? Seperti apa ketika setelah 3 tahun ke sana? Seperti apa ketika sudah berada di Madinah? Kan ini beda-beda. Jadi saya pikir Pak, di antara kenapa kita penting mengkaji sejarah itu karena sejarah itu akan terus mengulang dirinya. At-tarikh ya'udu nafsah, akan terus berulang. Nah, kita belajar biar kita kondisi kita ini sama seperti dulu ketika Rasulullah aman. Kondisi kita. Nah, jadi kita bisa belajar. Kita tidak buta. Kita ini tidak punya istilahnya apa? Kita buta dengan panduan, kita buta dengan langkah-langkah yang akan dituju. Padahal laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, dan kita baca sejarah. Ya. Baik. Jadi
sirri, jahat, lembut, kemudian kekuatan, itu nanti disesuaikan dengan kondisi. Ya, kita juga diingatkan ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Nah, bila perlu wajadilhum, tapi billati hiya ahsan. Nah, sebaiknya Bapak sekalian, kalau saya menyukai, ya hindarilah berdebat itu meskipun kita di pihak yang benar, kecuali berdebat dengan orang-orang yang berilmu, enggak. Lalu niatannya luruskan, bersihkan, bukan mencari pembenaran, tapi mencari kebenaran. Karena biasanya kalau berdebat dengan emosi, menang jadi abu, kalah jadi gitu. Ya, anggar nu menang jeung nu eleh, anggar jadi pabaeud-baeud. Ya, baik Bapak sekalian. Yang ketiga, Rasulullah ini memulai dakwah. Siapa objek dakwahnya? Keluarga dan teman terdekat. Dan hendaklah memulai dari keluarga dan orang terdekat. Wa anzir asyiratakal aqrabin. Asy-Syu'ara ayat 214. Berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat. Dakwah itu dagang. Dakwah itu dagang. Kita ngadagangkeun pemahaman. Nah, sehingga Bapak sekalian ya, bagaimana Rasulullah ketika dengan Abu Bakar. Ya, Abu Bakar itu tahu betul ketika masa kecilnya bagaimana perilaku, bagaimana akhlak Rasulullah. Maka ketika Rasulullah mendapatkan wahyu lalu kemudian menyampaikan ke Abu Bakar itu sudah tidak ada keraguan, kenal betul. Sampai ketika Isra Mi'raj saja, sebagian orang yang lemah iman keluar lagi dari Islam, maka apa kata Abu Bakar? Kalaupun lebih dari Isra Mi'raj, jika yang menyampaikannya Muhammad, maka aku yakin. Saking apa? Saking percaya betul. Karena Rasulullah tidak pernah bohong. Nah, jadi Bapak sekalian ya, seketos ulang dagang, maka ngadagangkeun kana wawuh jeung kana teu wawuh bakal beda. Ngadagangkeun ka jalmi nu tos ikatan emosi kita dekat gitu. Kan bahasana ge. Naon bahasa teh? Congan naon? Congga. Jadi sudah tidak ada sekat. Masih. Dan harusnya Bapak sekalian, dakwah itu harus dimulai dari bagaimana mendekatkan hati. Jadi jangan sampai ngomong dulu dakwah sebelum hatinya nyambung. Sehebat apapun ilmu yang dimiliki, sekuat apapun dalil yang dimiliki, kalau hatinya belum bersatu, kagelut. Begitu. Gak bisa. Maka kalau Rasul menawarkan itu, ondang makan-makan, kan begitu. Nah, biasanya udah keceng hati nya perut gitu. Namun perut naga suara biasanya hatinya jadi bunga. Lamun beda Pak, nyampaikan ke bunga, jangan nyampaikan ke susah. Beda. Kalau di Lebaran begitu mudahnya memaafkan. Dakar baru mah bajuannya, wayah loba, duit boga kan begitu. Sehingga ketika orang minta maaf ya sami-sami, coba lamun ketemu duit, kayak lagi, terus minta maaf gitu. Bebeja bawa sendal teh ku saya di bawahna, oh belum masalah deh. Ya. Jadi ini pelajaran juga. Bagaimana si materi itu sampai. Maka jangan dulu menyampaikan materi gitu. Apalagi materi-materi yang masuklah ke pemikiran. Ya. Maka kalau kita perhatikan bagaimana ulama dulu menyusun kitab, contohnya membahas duha, apa itu duha, dalil duha, apa itu keutamaan duha, begitu. Barulah prakteknya. Jadi dikasih dulu semangat. Ya. Nah ini Rasulullah mulai dari keluarga dan orang terdekat. Ya. Jadi itu Bapak sekacan menyampaikan materinya, saya nama bagaimana kita bisa mendekati dan bisa menautkan hati. Maka komunikasinya jangan dulu komunikasi dakwah. Komunikasi hobi itu lebih mudah.
Mohon Jakarta malah akhirnya komunikasi hobi gitu. Hobina ngagoes ngomongkeun goes. Hobina teh ngobrolkeun mobil. Nyambung, bahkan kalau ilmu mobil kita lebih hebat, dia bakal lebih senang. Begitu. Ya. Maka ada punten ya, ada orang itu, saya ini mau kemana nih? Oke, ini apa dia keahliannya? Maka baca dulu gitu, apa untuk mengimbangi. Gitu. Karena ketika jomplang teu nyambung komunikasinya gitu. Si resep kana mobil, ayo mah resep kana mancing, teu nyambung. Iya. Tapi kalau sudah ada kesamaan hobi gitu, itu bakal beda. Nah, baru setelah itu masukkan sedikit-sedikit. Gitu. Ya. Nah, ini untuk dakwah. Ya. Maka nggak bisa mereka lapar, mereka susah ekonomi. Lalu kemudian kita sholat, kalau tidak sholat neraka, mau ngepek. Pemikiran neraka. Mereka sedang berpikir bagaimana bisa hidup. Nggak bisa. Ya. Nah, tapi ketika kita ada perhatian terhadap mereka, itu akan berbeda. Berikutnya, Bapak sekalian, kelompok orang yang pertama kali menyambut dakwah Rasulullah adalah orang-orang fakir, lemah, kaum budak. Dan ini kalau kita baca bukan hanya pada Rasulullah, tapi pada nabi-nabi sebelumnya. Hampir sadaya nabi, justru para pengikut itu bukan tokoh, bukan orang-orang kaya. Mereka orang-orang lemah, miskin, hamba sahaya. Contoh Nabi Nuh alaihi salam, faqala al-mala'ul ladzina kafaru min qaumihi ma naraka illa basyaram mithlana wa ma naraka taba'aka illa alladzina hum aradhiluna badiya ra'yi. Pemimpin-pemimpin kaum kafir ya berkata dari kaumnya, ma naraka illa basyaram mithlana, kami tidak melihat kamu wahai Nuh illa basyaram mithlana, kecuali kau adalah manusia seperti kami. Oh, bedana lah. Gitu ya, biasa. Wa ma naraka taba'aka, dan kami tidak melihat orang yang mengikuti engkau wahai Nuh illal ladzina hum aradhiluna badiya ra'yi, kecuali orang yang hina dina di antara kami dan lekas percaya, orang-orang yang dianggap bodoh. Nah, kalau dakwah kamu benar, ajakan kamu benar, saya yang menyambut itu adalah orang kaya, para pemimpin. Kamu yang ikutinya orang-orang lemah, orang-orang hina, miskin. Nah, itu orang-orang bodoh, gampang percaya. Itu kata tokoh-tokoh. Ya, termasuk wa manarolakum alaina min fadlin, dan kami tidak melihat pada kalian itu wahai Nuh di atas kami min fadlin, dari kelebihan. Jadi nggak ada kelebihan. Bal nadzunnukum kadzibin, bahkan kami meyakini kamu wahai Nuh kadzibin, orang yang dusta. Nah, ini pengikut Nabi Nuh. Sekarang baca kita pengikut Nabi Musa, Bapak sekalian. Nanti juga pengikut Nabi Soleh, kaum Samud gitu, sama. Kaum Nabi Musa, wa awrasnal qaumal ladzina kanu yustada'afuna masyariqal ardi wa magharibaha. Dan kami pusakakan kepada kaum yang telah ditindas itu negeri-negeri bagian timur bumi dan bagian baratnya. Allati barakna fiha, yang kami berkahi padanya. Nah, ini bahasanya yustad'afun, mereka orang-orang yang ditindas, orang-orang yang lemah. Karena kekuasaan pada saat Nabi Musa itu dimiliki oleh Fir'aun. Begitu. Nah, maka Bapak sekalian, sama juga kaum Nabi Shalih, kaum Samud, sama yang mengikutinya hampir sama begini. Nah, maka jangan aneh kan, karena Bapak sekalian, orang-orang yang bukan tokoh, orang-orang yang tidak memiliki kekayaan, itu nggak ada masalah dengan dakwahnya. Mereka mah ya bakal normal, murni akal yang dipahami. Berbeda dengan tokoh. Mengajak tokoh itu lebih berat, apalagi ketika ajakan itu berbeda dengan kaumnya. Di satu sisi paham betul bahwa ini benar, di sisi lain
tidak sanggup untuk ditinggalkan kaumnya. Berat Pak, kalau sudah merasa ditokohkan itu, takut ditinggalkan, begitu. Kenapa? Karena enggak otomatis. Ketika dia menyatakan iya, lalu kemudian pengikutnya masuk, enggak otomatis juga. Ya, nah jadi tokoh itu bisa hitung-hitungan dengan saya sekarang udah jadi tokoh. Jangan-jangan ketika nanti jadi pengikut Muhammad saya jadi orang biasa. Begitu. Jadi pertimbangannya begitu. Berbeda dengan orang-orang yang tidak memiliki pangkat, tidak memiliki kekayaan. Ya, tapi ini setiap turun. Nah, hanya Bapak sekalian, bagaimana ketika mereka sudah masuk Islam, tidak berbangga dengan kekayaannya, tidak menjadi sombong dengan jabatannya, dan tidak takut dengan orang-orang yang di atasnya. Nah, itu pancaran dari keimanan. Maka ketika Rib'i bin Amir datang ke Kaisar Romawi, dia itu bukan tokoh. Rib'i bin Amir itu bukan tokoh. Dia prajurit biasa, bukan panglima, bukan pimpinan, bukan. Prajurit biasa. Ketika dia datang dengan apa? Dengan tegap gitu. Lalu kemudian ditanya, apa yang membuat kamu ingin ke daerah kami? Apa jawabannya? Tidak ada yang membuat aku datang kepada kalian kecuali aku ingin membebaskan manusia dari penghambaan manusia, hanya menjadi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi apa misinya? Memerdekakan. Sehingga tidak ada lagi penjajahan di atas dunia. Kan bahasanya begitu. Wah, undang-undang 45, undang-undang dasar. Maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Begitu, menghapuskan penjajahan. Semua orang manusia itu harus memiliki derajat yang sama. Tidak boleh lagi manusia memperbudak manusia lain. Islam itu hadir untuk menjadikan manusia itu semuanya merdeka. Baik orang miskin, baik orang kaya, baik dia pejabat, baik dia rakyat, baik kulit merah putih ataupun kulit. Jadi apa yang membuat kamu datang ke sini? Hanya ingin membebaskan manusia. Mereka hanya menjadi hamba Allah yang sama. Manusia tidak memperbudak manusia yang lain. Lalu kemudian melirik Kaisar. Di sininya kan ada para mantri beri dengan sikap sujud seperti ruku gini kan, memberikan penghormatan. Gitu kan? Apa kata dia dengan lantang? Kami di Islam itu tidak mengenal seseorang harus menghamba kepada orang lain. Ya, maka ketika melihat ke sini dia katakan, selama ini aku mendengar tentang kehebatan kalian. Aku kagum dengan kehebatan kalian. Ternyata kalian adalah orang-orang bodoh. Gitu bahasanya. Ya, aku tidak melihat orang yang lebih bodoh daripada kalian yang mempertuhankan sesama manusia. Apa? Ya. Jadi Bapak sekalian, di sisi lain orang-orang berbisik mengakui bahwa bagaimana Islam itu datang. Bahasanya kan Allah menjadikan kita syu'uban wa qabailan. Ada laki-laki, ada perempuan. Itu lita'arofu. Lalu digarisbawahi, inna akramakum indallahi a'lam. Mereka sadar. Tapi di sisi lain ini pukulan seperti geledek gitu. Kalau untuk ini seperti geledek. Nah, jadi selama ini karena bisa jadi orang memperhamba orang itu karena jabatannya, karena kekuasaan, maka lalu berbuat semena. Nah, Islam itu ya tidak begitu. Tahrirun nas an ibadatin nas ila ibadatillah. Memerdekakan manusia dari ibadah kepada manusia, hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Nah, ini Bapak sekalian berkenaan dengan dakwah sirri yang dilakukan oleh Rasulullah. Hari ngopi sirri teh Pak Guru makanan nikah gitu.
Biasa aja sih. Ya. Baik Bapak sekalian ya, ini ada 4 poin yang kita bahas dari dakwah sirri. Nanti kita akan bahas berkenaan dengan dakwah terang-terangan pada waktu sekitar 4 menit. Kalau ada yang mau ditambahkan, maka dipersilakan. Dakwah yang disampaikan Rasul pada pertama kali apa aja gitu? Ya. Dakwah awal-awal itu Bapak sekalian, fokusnya di akidah dan akhlak adab. Bagaimana menyerang, bukan menyerang bahasanya. Ketika mereka ada wa'dul banat, membunuh bayi perempuan, ini kan biadab. Lalu kemudian Islam datang bahkan mengangkat perempuan, al-jannah tahta aqdamil ummahat. Termasuk dosa besar membunuh bayi yang baru lahir dalam keadaan hidup-hidup karena merasa perempuan itu hina. Nah, di Islam itu kan tidak laki-laki tidak perempuan tapi sama. Bahkan Islam memberikan penghargaan bagaimana dibuatlah surah An-Nisa. Gitu kan, ada penghargaan. Lalu Rasul sampai mengatakan ibumu 3 kali, baru bapakmu. Ya, si bapaknya, kamu dengar nggak deh? Bapak berapa kali tadi? 1 kali. Ibu 3. Sekarang ibu baru 1. Kan gitu maksudnya. Kan itu maksudnya. Nah, jadi kalau lihat bagaimana ketika mereka datang berbaiat kepada Rasulullah untuk tidak berzina, untuk tidak mencuri, untuk tidak menyekutukan Allah, begitu. Jadi lebih ke arah sini. Nah, karena kewajiban sholat kan nanti setelah Isra Mi'raj, kewajiban puasa setelah di Madinah, kewajiban zakat di Madinah, kewajiban haji di Madinah, kewajiban jihad di Madinah. Nah, fokus di Mekah teh naon? Keyakinan. Maka ayat-ayat Makkiyah itu nuansanya akidah, terutama berkenaan karena yang paling mereka tidak yakini itu adalah keberadaan Allah dan hari akhir. Maka kalau Bapak perhatikan Juz Amma itu berbicara tentang hari akhir, mulai dari An-Naba, An-Nazi'at, Abasa, At-Takwir, Al-Infitor, Al-Mutaffifin. Isinya apa? Tentang hari kiamat, tentang surga, tentang neraka, tentang hari kebangkitan. Karena mereka meyakini kalau sudah tulang belulang ya sudah, bagaimana mungkin bisa dihidupkan lagi. Gitu ya. Jadi fokusnya begitu. Nah, kan urang mah entong gitu. Ya, Islamnya sudah sempurna. Entong karena ayeuna kakarang bahas akidah itu sarolat. Gitu ya. Memang dakwah awal-awal dakwah Rasulullah ya akidah. Dan akidah ini hal yang paling pertama dalam agama kita. Fondasinya ya. Kalau bangunan rukun Islam ya pertama juga akidah, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Jadi gitu, tema utama di Mekah itu gitu. Banyak berkenaan dengan akidah. Lalu kalau perhatikan bagaimana mereka baiat ke Rasulullah, apa isinya? Ya, isinya sekitar tidak menyekutukan, tidak berzina, tidak mencuri, tidak membunuh anak, lebih ke arah sana. Wallahu a'lam. Ya. Sedangkan tema-tema ibadah yang kita kenal dengan apa tuh? Salat itu setelah Isra Mi'raj. Puasa itu tahun kedua, zakat juga tahun kedua, haji tahun ke-6. Begitu. Ya. Nah, jadi termasuk jihad juga ya di tahun kedua perang Badar. Tahun kedua. Makanya yang paling lama itu ya membuat fondasi. Karena kalau fondasinya sudah kokoh, ya mereka samina wa ata'na. Apapun bentuk perintah, kalau fondasinya sudah kokoh, mereka tidak akan memberontak dan mereka akan melakukan dengan sukarela. Seperti sholat, itu ternyata kan berat. Tapi kalau akidahnya benar, illa alal khashiin. Ternyata mudah. Siapa yang khusyuk? Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Ini kan berkenaan dengan akidah.
Jadi orang-orang yang akidahnya benar, orang-orang yang pemahaman syahadatnya benar, niscaya sholat itu tidak berat. Zakat berat karena ada kikir. Tapi orang yang benar bahwa tujuan hidupnya Allah, tujuan hidupnya mengikuti Rasulullah, apalagi yang diminta itu adalah keridhaan Allah, lalu berharap nanti pahala dari Allah, sehingga dengan syahadat yang benar itu bukan menyembunyikan, tapi mengeluarkan. Maka kalau akidahnya tidak benar, kikir lebih dominan. Puasa itu berat, tapi bagi orang yang yakin syahadatnya benar, justru puasa itu merasa kurang dengan Ramadan, maka dia pun ikuti saum sunnah, termasuk haji. Cuma kalau haji beda Pak. Kalau haji itu beda. Kalau haji itu dirindukan semua orang. Tapi penyebutan haji berkenaan dengan keikhlasan itu lebih tegas. Nah, karena haji mah beda dengan sholat. Haji mah seumur hidup hanya sekali. Lalu prakteknya saja Pak. Sholat itu kan jarang yang perhatikan. Berbeda dengan haji. Sakampung Arafah. Ya wali matus sapa. Terus dituna selfie di laporan di Facebook. Lalu pas datangnya disarambut deh. Jadi ketika Allah mengatakan walillahi ala, bahasanya gitu. Walillahi ala nasi hijjul bait. Walillah didahulukan lillah. Karena haji itu berat untuk menghadirkan keikhlasan. Maka tong aneh lamun geus haji tadi panggil Pak Haji ngambek saya teh. Di ondang ge beda dina ondangan teh aya hajina, teu datang. Haji Sri. Haji Pak D. Tapi kan ini kan ada orang yang bercerita sama saya. Ustaz sama saya itu kan sudah dinikah, sudah. Ya tuh nggak apa-apa lah ibu katanya. Nggak apa-apa lah nggak ditulis hajinya juga. Apa bahasanya? Ya haji teh mahal. Nungguan age lillah. Dibanding capek cing atuh hargaan. Nah, jadi beda Pak. Sok salat, timu salat, zakat wa atuz zakat. Puasa Ramadan kutiba alaikumusiyam enggak disebut lillah. Lamun gerek disebut lillah secara keumuman inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillah di akhir, tapi yang haji di awal. Gitu ya. Jadi haji itu menjaga keikhlasan sejak awal saja Pak. Sebenarnya karena orang-orang bisa hafal. Oke pada berangkat. Geus hafal. Kita susulumputan. Sanes kedah susulumputan. Artinya si penataan hati untuk haji. Beda dengan sholat. Kenapa? Nah, itu sholat KBG sholat. Bari tarang perhatikan sholat deh. Tarang ngabing-ngabing rek sholat. Ya kabeh sholat, tapi untuk haji di satu tempat paling 2 gitu kan? Nah, jadi seperti itu. Ya. Baik, Bapak sekalian. Satu lagi, maaf, ini keluar dari tema karena tadi bicara tentang haji. Maaf nih saya ini memang benar seperti itu atau enggak? Karena saya pernah mendengar dan mungkin juga saya pernah bertanya ke yang bersangkutan. Haji itu sama dengan artinya itu berkunjung begitu Ustaz. Ya, sama ya. Secara bahasa. Jadi kita yang kita ya ini yang pernah saya alami di waktu saya berada di Mekah ataupun di Madinah itu tidak ada sana yang menyebut nama itu saya rasa haji untuk laki-laki dan perempuan haja seperti itu. Nah setelah saya coba ini ternyata bahwa kita kenapa disebut haji atau hajar ya itu bahwa itu artinya berkunjung katanya gitu. Jadi pada saat di Mekah seperti itu. Nah kalau begitu sudah kembali ke tanah air ya sebenarnya ya nggak perlu itu sebutan haji gitu. Nah itu kira-kira gimana? Ya. Secara bahasa haji umroh itu artinya berkunjung, berziarah, mengunjungi. Ya. Secara bahasa. Jadi kalau mereka karena mereka tidak menyebut nama kita ya memang nggak kenal. Yang paling mudah ya memanggil karena mereka aktivitasnya haji maka ya panggil haji.
Nah, Bapak sekalian, terlepas dari budaya, ya, tapi jaga ketulusan ketika disebut dan tidak disebut, ya, karena bisa jadi ya tidak di semua negara itu disebut al-hajj, tidak, gitu ya. Bahkan orang haji yang menjadi panutan kita sejak Rasulullah itu tidak disebut asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan wa asyhadu anna al-hajj Muhammad. Para sahabat juga disebut ya. Haji Abu Bakar, Haji Umar, Haji Utsman, Haji Ali, enggak kan? Apakah mereka tidak berhaji? Berhaji. Bahkan berhaji bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi terlepas dari kisah dulu itu katanya untuk menandakan orang-orang yang sudah pulang dari haji, karena dulu itu orang-orang yang pulang dari haji itu pengaruhnya luar biasa, terutama di saat masa penjajahan. Begitu. Ada juga yang mengatakan demikian. Jadi untuk memudahkan memantau. Karena ketika mereka berhaji itu ya bukan hanya berhaji, mereka itu belajar. Mereka itu belajar datang ke sana itu bukan hanya haji nama dengan kata lamun bade tidak delapan ya, 8 salapan 10 11 12 13 lamun bade disempurnakan. Bahkan rata nama ti salapan 10 11 12 gitu saru ide 4 hari. Gitu. Jadi mereka itu luar biasa belajar. Maka ketika pulang itu kelihatan pemikirannya jadi bertambah. Ya, sanes dongkap ka dieu bari rorantui kalung emas. Jadi dulu itu apa ya, pengaruh haji itu luar biasa. Ya, termasuk sisi pemikiran. Karena kan mereka bersentuhan dengan semua manusia. Dan ini jadi mu'tamad terbesar manusia kan. Maka kalaulah sudah dalam satu kepemimpinan itu luar biasa. Mu'tamad luar biasa. Apakah gelar haji itu hanya dipakai di Indonesia atau di negara-negara lain yang sudah haji sama? Yang saya tahu ya kayak yang di Melayu Malaysia masih dipanggil haji Malaysia. Gitu ya. Kalau ada yang lain kan. Begitu. Tapi sih bukan gelar, bukan gelar kan? Bukan. Jadi Cuma ya kita mungkin akhirnya gini aja Pak. Kita hanya menghargai aja, menghargai, dan hanya orang yang kemudian sudah melakukan berharap Allah menjaga keikhlasan sehingga panggilan haji itu tidak menjadikan sebuah kesombongan. Gitu. Ya. Karena di sisi lain Bapak sekalian, memang kalau mau dipakai untuk apa? Mungkinkah dipakai untuk sarana dakwah? Sangat memungkinkan. Karena masyarakat awam itu bakal beda. Punten ya kalau di masyarakat awam, siapa yang ngajinya Ustadz Anu? Beda loh penyebutan Ustadz yang kiai. Kalau di tiap wilayah beda. Kalau di sini bisa jadi Ustadz kiai tas daya beda gitu ya. Tapi kan kalau di masyarakat di perkampungan itu bakal beda. Image Ustadznya guys semua. Berbeda ketika kiai, apalagi ketika dia sudah haji. Maka siapa yang hajinya? Kiai haji. Itu beda loh. Ya, sanes di dia sanes ya. Nah, jadi kalau saya ya, kalau itu dijadikan modal awal sehingga mereka tertarik datang lalu mendengarkan ya, kenapa enggak juga dipakai? Gitu ya. Tapi itu hanya sebuah alat gitu ya untuk bisa menghadirkan. Karena kan pemahaman mereka orang yang haji dengan yang belum itu berbeda. Ya, Kak, contoh gitu ya. Saya pun kan Pak ya kalau ngisi di perkampungan itu si makasih MC gitu. Tara nyebut Ustadz itu tapi ditulisan Kiai Haji. Ya. Dengan tradisi tiap ini kan beda-beda Pak. Di kultur organisasi saja beda-beda. Nah, cuma saya berkeyakinan ini bukan prinsip.
Tapi ketika ada kemaslahatan sehingga akhirnya muncul kedekatan, muncul kemudian keterikatan, ya kenapa enggak? Karena tadi yang paling mahal sebelum menyampaikan itu bagaimana mereka itu aman, bagaimana itu mereka nyaman. Nah, sehingga kita ngomong mereka tidak merasa terusik. Ketika kita ngomong mereka merasa tidak bahasanya kesindiran dan sebagainya. Gitu. Kalau saya masih tetap berkeyakinan dakwah itu harus dimulai dari sana. Jadi jangan ujug-ujug langsung ke materi sebelum membangun chemistry gitu. Chemistry. Baik Pak, fisika subuhan. Saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.